Halo Sobat Pendengar Apologet. Kali ini Pendengar Apologet kita mengajak melihat diskusi ringan daripada Kak Agatha yang selalu menghidup dan membuka wawasan kita untuk berpikir lebih cerdas dan lebih kritis sehingga kita bisa lebih mengerti. Untuk itu Kak Agatha selalu mengundang tamu. Coba mari kita lihat video. Bangkit dari kubur bang ya, kayak film-film di Indosiar itu ya. Yesus. Iya, 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 iya. Iya. Yang penting nggak jadi minyak bang. Iya nggak apa-apa. Iya, kabar almarhum gimana sekarang, Pak? Udah di Apa? Pertalite Mio. Di bensin lumayan guna. Pokoknya kalau saya tuh kalau ingat bangkit 3 hari bangkit itu seperti apa ya, kayak orang di film-film Indosiar. Oh, dari ternyata Tuhan. Kebalik, Bang. Dari Sebelum ada film Indosiar di abad 1 udah diperingati kebangkitannya, kematiannya. Justru kok film Indosiar kayak Yesus aja ya bangkit gitu, Bang. Jangan dibahas. ya, Gimana bahkan itu sih? soal sejarah ya. Bahkan itu Iya. soal sejarah. Nah, Jadi bukan contoh nih ya. fiksi. Contoh nih tadi kayak si Butan tadi ya. Di situ Saracen. Bukan Islam ngikutin Saracen, Saracen yang ngikutin Islam. Kebalik ya. Kebalik ya. itu Butan. Iya, betul. Lanjut. Iya, daripada yang cosplay ngikut-ngikut Tuhan Yesus kan 3 hari nggak dikubur-kubur. Oh dia akan bangkit. Jadi bangke. Bukan aja bangkit, jadi bangke. Itu gimana tuh bang? Apa bang? Buka ke hadisnya. Iya, jadi ada orang abad ke-7 itu mau cosplay jadi Tuhan Yesus kan. Katanya 3 hari bakal dibangkitin. Ternyata jadi bangke. Itu gimana bang? Penyembahnya lagi ya Butan ya. Iya, disembah pula itu bang. Mau baca? Penyembahnya ketipu. Ngomong apa sih Rum ini? Loh. Bukan. Butan harus pura-pura gila untuk tetap stay di agama ini. Harus pura-pura gila. Ya karena ini lagi masuk room gila, jadi kita harus pura-pura gila. Mendengar kebenaran itu perih. Karena kebenaran itu perih, Butan. Ya, sedih banget. Kita lihat. Lanjut, Butan. Lanjut Butan. Ntar ya, gue lagi ini sih. Ntar aku cari hadisnya dulu. Ya cari bang ya, cari Butan ya. 600 kami berempat. Ada si Kevin. Wah, emang Tuh yang tapping bang, mau tanya apa? Mau ditanya Tuhan udah mati bang, tak bisa udah lagi ketemu jawab. Ya. Udah ketemu nih, kita lihat ya. Muhammad jadi bangke nih, kita lihat nih. Bentar, Butan. Bang, Bang Butan, Febri Butan. bentar. Kemarin libur nggak? Tobat. Tobat. Kemarin libur nggak sih? Pas hari Minggu? Saya Tobat. nggak ada kerjaan. Enggak, saya tanya. Di kalender itu pengangguran. hari Minggu libur nggak sih? Saya pengangguran, jadi libur terus. Iya. Lah kalau pengangguran juga nggak ada tanya itu. Kemarin hari Minggu. Ya buat apa saya jawab Itu hari libur nggak? libur? Saya nggak punya kantor, nggak punya pekerjaan. Iya. Tahu nggak Butan? Kenapa Minggu itu diliburkan? Butan, ada yang tahu nggak? Hari Minggu kenapa diliburkan? Iya. Kita semua dimenangkan. Jadi ada yang nggak tahu kenapa Minggu libur, ya? Karena itu merupakan perayaan dari kemenangannya orang Kristen. Yesus bangkit sebentar. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia mati pada hari Jumat. Ya, jadi makanya Domingos
atau harinya Tuhan itu, atau kita bikin sekarang jadi minggu ya, harinya Tuhan, itu hari kebangkitan Tuhan. Dan ini fakta. Jadi kalau ada yang bilang ya Tuhannya jadi bangke, ini kenapa minggu ini berabad-abad itu udah dirayakan. Nah, lanjut Butan. Gitu Iya, ya. Jadi ada jangan kisah goblok. Kisah dari Saracen ya, buku RI 1165 Sohi ya. Kita lihat sini. Abu Bakar Dan ini- menunggangi kudanya dari suatu tempat bernama Sunih hingga sampai ini ke dalam masjid, dan dia tidak berbicara dengan orang-orang. Lalu dia menemui Aisyah Mukminin Saracen ini ya, dan langsung mendatangi Nabi Muhammad yang sudah ditutupi jasadnya nih, udah jadi bangkai nih, dengan kain terbuat dari katun. Kemudian dia membuka tutup wajah beliau, lalu Abu Bakar bersimpuh di depan jasad Muhammad nih ya, udah jadi bangkai nih Muhammadnya. Lalu menutupnya kembali. Kemudian Abu Bakar menangis dan berkata, demi bapak dan mak gua, katanya, wahai Nabi Allah, katanya, Allah nggak akan menjadikan kematian 2 kali kepadamu. Adapun kematian pertama yang sudah ditetapkan buatmu itu sudah terjadi, mengharapkan di kebangkitan nih. Walah, Nah, terus ini mau bangkit dia. Kemudian Abu Bakar keluar bertepatan dengan Umar sedang berbicara dengan orang banyak. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, duduklah, katanya. Namun Umar tidak memperdulikannya. Lalu Abu Bakar berkata lagi, duduklah, katanya. Namun Umar tetap gak peduli. Akhirnya Abu Bakar bersaksi tentang meninggalnya atau menjadi bangkai ini ya Muhammad alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang berkumpul kepadanya dan meninggalkan Umar. Lalu Abu Bakar berkata nih, kemudian barang siapa dari kalian yang menyembah Muhammad nih, disembah nih Muhammad ini, sungguh Muhammad ini udah jadi bangkai, katanya tuh. Udah jadi bangkai tuh. Dan barang siapa dari kalian yang menyembah Allah, sungguh Allah Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Ini udah ada penyembahan terhadap bangkai Muhammad sih, mengharapkan dia ini ada yang bangkit. sudah gitu. mengaulohkan Muhammad ya. Oh, iya. Kalau mati kok yang ini udah mati. Walah, merikit mie instan. Bawang yang nggak diformalin itu 3 hari, astaga. Gila ada bau. Lo tau bangkai kucing kan? Biru lah 2 hari, Berapa? Bukan berapa hari? 3 hari. Loh, bukannya hukumnya harus sehari langsung dikubur ya? Wah, Nah, itu cosplay biasa lah. Lagi nungguin kayak gitu. Kan dia ngeliat Tuhan Yesus bangkit ya kan. Oh, ini nabi kita bangkit juga kan ya. Jadi bangkit. Oh, ke sana toh arahnya. Mbak Muhammad ternyata ya. Iya, bahkan Muhammad disembah di situ. Bangkitlah Iya. Muhammad, bangkitlah Muhammad. Disuruh duduk itu sih itu. Nggak mau dia. Ih, gila. Wahai penyembah Muhammad. Nabi Anda disembah cuy. Saya dari tadi naik itu satu pun tidak ada poin yang didapatkan di room ini. Ya Tidak ada udah kalau roomnya. nggak ada turun aja, bodoh. Memang harus pura-pura goblok. Poinnya banyak banget, tapi lu nggak nangkep. Ada poin katanya. Payah. Mainan kita hari ini nggak rusuh ya, nggak seru, harus rusuh. Iya. Ayo. Islamnya dikeluarin. Alah, cobalah. Tadi dikasih sejarah, gak ada ditentang. Iya Nggak ada doang. poin katanya. Sunat perempuan itu dari Saracen, nggak ada poin. Selamat siang Oten. Gimana Butan? Masih Islam? Ya. Enggak. Cuy. Jangan sebut saya Islam.
Oh, najis. Najis. Pokoknya Kenapa? katain saya apa aja nggak apa-apa kagak. Katain saya miskin atau katain saya apa, penyembah Tuhan Yesus nggak apa-apa. Asal jangan katain saya Islam bukan. Jangan gitu loh. Ini agama rahmatan lil alamin. Jangan salah. Tabil kelamin. Kan udah disunat kelaminnya. Gimana sih kau? Tapi aku mau nanya, Nabi disunat nggak sih? Nah, itu ada daulat tuh. Bang Daulat, Katanya Tolong ada yang jawab. bilang, hah? Tolong Daulat ini dijawab kayaknya, betul. Pertanyaan wah saya ini kata mah, tolong dijawab. Daulat doang. Kenapa sih bukan yang jawab? Iya, kenapa gue yang jawab bang? Kalau aku yang jawab kan ada pendapat ulama mengatakan Muhammad itu disunat ketika di ini kan di dalam rahim kan. Itu kan kalau kita baca di kedokteran cacat kan. Itu gimana tuh jadinya? Muhammad cacat dong kalau gitu. Gimana? Astaga. Kita anggap sebagai misterion aja lah bang. Misteri. Misteri gua Hira gitu ya. itu bukan. Ini room daftar kekal di neraka. Ada Tuhan di bawah. Ada Tuhan di bawah. Dia menetapkan kita kekal di neraka. Gila. Justru Islam itu kekal di neraka. Tunggu bang, saya tanya. Roy D, ya. Ini room daftar kekal di neraka. Saya Aku tanya, turun dulu. nabimu udah di sorga belum? Nah, dijawab dulu tuh. Nabinya udah di sorga belum? Enggak. Kalau kau bilang kami kekal di neraka, wah, Butan kena. Si Butan kena. Iya biasa. Ah. Siap-siap ya, banyak akun di rumah gua, di room gua. Kalau nggak siap 10 akun, kalian belum mau dewar. Jadi gini Butan ya. Kadang saya pikir gini Butan ya. Ini kan katanya Yesus tuh nggak disalib nih ya. Katanya Islam kan gitu ya Butan ya. Cuman yang jadi pikiran saya begini Butan. Dari mana Islam itu tahu kalau Yesus tuh nggak disalib? Sementara Islam itu datang kan udah jauh jaraknya kan gitu kan. Coba Butan. Yang tadi Butan, bayangannya yang tadi itu loh, tunjukin nama dia. Karbu. Iya, jadi di ajaran Bang Oh Don Smith ini my god. katanya justru yang tersalib itu bayangannya. Itu aneh ya. Aneh ya, bentar. Kalian yang di bawah jangan lupa tap-tap ya. Ya, ini suara bogas. Aku sih udah hilang satu, udah rungkat satu. Ya, tap-tap terus. Nah ini nih, ketemu ya. Jadi di sini dikatakan Bang Don Speed ya, menurut Saracen ini ya. Sebab katanya firman Allah dan roh masuk ke dalam Maryam dan ia pun melahirkan Yesus, yaitu nabi dan hamba Allah. Dan dikatakan bahwa orang-orang Yahudi hendak menyalibkannya dengan melanggar hukum. Dan mereka menangkap bayangannya dan menyalibkan ini. Tetapi Kristus sendiri tiada disalibkan, katanya, maupun dia mati, sebab Allah karena kasihnya baginya membawanya kepada dirinya sendiri ke surga. Ini Saracen, Bang Don Speed, bukan Islam. Yang satu lagi, yang kohong itu, yang ngaku anak Allah. Nah itu lebih lucu. Di dalam iman Jadi Saracen, katakannya,
Bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Allah bertanya kepadanya, "Hai Yesus, apakah kau katakan aku ini anak Allah dan Allah?" Dan Yesus menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan, orang yang berdosa ini." Waduh, engkau tahu bahwa aku tidak berkata demikian, dan bahwa aku tidak menolak untuk menjadi hambamu. Tetapi orang-orang berdosa ini telah menulis bahwa aku mengucapkan pernyataan ini, dan mereka telah berdusta mengenaiku dan telah jatuh ke dalam kesesatan. Dan Allah menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa engkau tidak mengatakan perkataan ini. Ada banyak hal-hal lain yang luar biasa dan cukup konyol dalam kitab ini," ya, kitab Saracen ya, "yang dibualkannya. Telah diturunkan kepadanya dari Allah, tetapi ketika kami bertanya, dan siapa yang ada yang bersaksi bahwa Allah telah memberikan kitab itu kepadanya, Muhammad, dan siapa dari antara nabi-nabi yang telah menubuatkan bahwa nabi seperti ini akan bangkit?" Mereka nggak bisa menjawab. Itu makin parah aja agama ini lama-lama ya. Nggak tahu lah aku. Itu Saracen. Saracen ya. Saracen, Bang Daulat. Jadi bayangan bisa disalib gak, Bang Daulat? Ya jelas nggak bisa lah disalib. makanya aneh juga ya kadang-kadang ya. Aduh. Coba lu mungkin di bawah tuh ada Islam yang cerdas. Coba lu kasih lu penjelasan, tapi dengan damai ya. Jangan dengan kebotolan. Ya. Bahkan ada ya di Injil Basilides itu dikatakan bahwa yang disalib itu Simon dari Kirene. Pernah denger gak tuh, Kak Agatha? Jadi ada lagi pipis pernah denger dia. gak lu, Bang? Aku pernah aku. Pernah kan? Nah, pertanyaannya gini, Bang Daulat. Kalau Simon dari Kirene yang disalib, kenapa anaknya yang bernama Rufus itu malah menyembah Tuhan Yesus? Harusnya marah dong. Betul gak, Bang Daulat? Ya, betul juga sih. Perlu saya buktikan gak ini? Ya boleh lah untuk pencerahan ya. Teman-teman di bawah juga kan banyak nggak ngerti kan. Nah, jadi kan di Islam tuh pernah ya berkata ya, yang disalib Simon dari Kirene. Nah, pertanyaan saya, kenapa anaknya nggak harusnya menjadi penghujat Tuhan Yesus nomor 1 dong saat itu dong? Kenapa ini malah menyembahnya? Nah, kita baca ya. Ini buku dari 70 murid. Jadi Simon Kirene itu punya 2 anak, namanya Alexander kalau nggak salah ya, sama Rufus. Ya, 70 murid. Ini kita lihat Tuhan Yesus punya murid yang namanya Rufus. Kita lihat siapa Rufus nih ya. Halaman 258. Nah, kita lihat nih. Aku bingung kan. Rufus nih ya. Rufus dalam bahasa Yunani, Inggris, Rufus adalah salah satu dari banyak murid kepada siapa Rasul Paulus mengirimkan salam dan bagian terakhir dari suratnya kepada gereja Roma tuh ya. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam gereja Tuhan, dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya. Oh, ini ibunya tuh. Ibunya juga menyembah Tuhan Yesus. Yang suaminya tuh disalibkan kalau menurut Islam. Yang bagiku adalah juga ibu. Ya, di Alkitab ya, Roma 16 ayat 13. Menarik untuk dicatat bahwa Santo Paulus juga memberi salam hangat kepada ibu dari Santo Rufus dan memanggil ibunya juga. Tampaknya Santo Paulus mengirim surat ini untuk membangun hubungan dengan orang-orang Kristen Roma. Nah, bahkan kalau kita lihat di sini, bentar ya. Kita tahu bahwa dia Santo Rufus, anaknya Simon, hidup pada zaman Tuhan Yesus, melayani di bumi ini, dan bahwa dia berperan dalam mendirikan gereja mula-mula loh. Ini kan bapaknya disalib nih, Simon, tapi kenapa anaknya mendirikan gereja? Harusnya menjadi pembakar gereja dong, harusnya dong. Penghujat nomor 1 dong, harusnya dong. Ya kan? Iya, benar juga harusnya ya. Oh iyalah, aku kalau misalnya itu digantikan ke papaku, ya mungkin aku jadi penghujat nomor 1 saat itu. Nah, dalam beberapa tradisi, Santo Rufus juga dianggap sebagai
putra Simon dari Kirene itu. Kan putranya kan tuh. Sebagaimana disebutkan dalam Markus 15 ayat 21. Seiring waktu Santo Rufus ditabiskan menjadi uskup, bahkan jadi episkop dia di Tebes, Yunani. Tuh. Ini gimana ini? Ini kan ngaco berarti kalau Simon Kirene yang disalib tapi anaknya menyembah Simon atau menyembah Tuhan Yesus kan harusnya menjadi penghujat nomor 1 loh. Gitu. Makanya absurd lah ya ajarannya. Gitu sih Bang Daulat. Iya, lama-lama serem juga nih ajarannya. Coba salibkan dulu si Butan ini, salibkan. Justru Butan ini yang mau nyalipkan kita berdua nih, Agatha. Gimana coba? Salibkan si Butan ini kurang ajar. Ngapain lah kau bongkar-bongkar? Botol kalau kau Butan. Saracen tuh agama benar. Betul banget. Salibkan Butan. Justru ya. Bayangan. Bayangannya jadi salib. Anjir, bayangin disalib. Masuk otak. Butan, coba kau tanya dulu istrimu. Istrimu disunat nggak? Nggak ada istri aku. Cuman kalau misalnya Butan, Daulat. Daulat salah aku nanya. Salah. Cak. Mulai ngaco nih, Butan. Mulai ngaco nih. Enggak. Rahel, Sunat nggak? aku Soalnya tanya. ada agama Saracen. Ngajarin tadi kan, Butan? Betul loh. iya, wanita disunat. Dan menurut WHO, Bang Daulat, itu adalah praktik mutilasi terhadap organ vital wanita. Karena ketika wanita itu disunat itunya, di bagian vaginanya itu perempuan itu bakal jadi mood swing, terus pendarahan yang tak beres-beres gitu loh. Ya, bahkan katanya tuh bisa kena gangguan mental. Betul. Bahkan itunya datang bulannya itu gak ini, Nggak punya nafsu. gak teratur. Nah, betul. Mungkin gara-gara itu aku nggak nafsu sama laki. Sebentar lu. Si Rahel disunat juga berarti ya? Nah, aku nggak tahu. Coba tanya. Rahel, kau disunat nggak? Kau nggak idiot kan? Ketika aku bilang gara-gara ini aku sama lagu. Lagi terang-terangan. Parah. Kayaknya jangan tanya. Bahaya Rudi. Ini makanya ngeri ya Bang Donsfit. Kalau nanti Bang Donsfit punya anak wanita dan Abang sunat, nah itu Abang sudah melakukan yang namanya pemutilasian terhadap organ vital. Dan menurut praktek dokter itu adalah malpraktek. Iya juga ya. Iya. Abang cek sendiri lah kalau nggak percaya saya lah. Ketika Enggak, WHO. tapi kalau secara nyata nih Butan ya, kalau secara nyata nih kalau kita cek nih kan, itu memang ada yang panjang, ada yang pendek Butan. Ini gimana ini? Kalau kita cek secara normal nih kan? Cek apaan? Bukan, maksudnya gimana cara ngomongnya ya? Bre, ngomong Bre. Lu kan sering ngelakuin tuh Bre. Takut. Trauma. Bang Daulat. Enggak, secara nyata, secara yang pernah lo lihat nih kan, lo kan bisa bedain tuh mana yang udah disunat, mana yang belum nih, kan gitu kan? Ada harus nih nanti kebet. Biar kita cocokkan apa yang dikatakan sama si Butan tadi. Tapi yang sama aku pengalaman sih pada nafsu semua Bang Daulat. Alah bre lo. Tapi gini Butan, setelah
dicek gitu ya secara normal ya. Kalau kita tanya, lo dulu disunat nggak dek gitu kan? Enggak bang gitu kan. Boleh lihat nggak gitu kan? Memang kalau nggak disunat itu agak panjang dia bre. Apa? Butan. Tapi kalau ditanya, lu disunat nggak dek? Enggak bang katanya kan. Nah itu bukan. Aduh, ganti topik lah. Ini jelek bener topik yang ngomongin begituan. Ngerti nggak? Yang buka-buka Esensi tadi. sunat itu apa? Ya, di zaman Abraham itu diperintahkan sunat itu hanya untuk keturunan laki-laki. Tiba-tiba agama Ismail apa dek? Saracen. Ada Ismail apa tadi dalam kurung? Ismailiyat. Ya. Ismailiyat ini perempuan disunat. Padahal Ismail anaknya Abraham dari istrinya Hagar itu tahu yang disunat itu laki-laki. Ini Ismailiyat yang mana ini? Ajaran apa? Dijadiin nabi pula itu Ismail. Ismail itu bukan nabi ya. Jangan-jangan begini nih, Tak. Jangan-jangan yang dimaksud disunat begini, Tak. Kan punyaannya pada loyo semua kan. Mau mecahin perawan susah. Akhirnya dibaret deh, disunat. Bukan. Sunat itu kan umur 8 hari. Ya. Ya buat yang cewek. Perintah sunat nggak bisa perempuan itu mecahin tadi perawan. bukan si Butan tadi loh. Itu Ismailiyat atau Saracen. Jadi perintah sunat itu baru ada di abad-abad ke-7. Jadi kalau ada, coba tadi buka. Itu akikah lagi. Coba tanya dulu sebutan. Bini kau disunat nggak, Butan? Anak kau akikah nggak? Nah itu. Gila orang. Rahel ini memang ngeri kali bahasanya nih. Stres Ya, gitu dibaca-baca. Dia kau tanya sama bini kau kan Islam. Ya kau kan ini menjalani praktik Islam. Ya udah aku tanya dulu ya. Sayang, kamu disunat nggak sayang? Sayang, kamu disunat nggak? Nggak bisa-bisanya itu Allah tuh malpraktek gitu loh kepada umatnya loh. Itu gimana sih Bang? Malpraktek. Malpraktek loh. Seorang Allah loh. Mengetahui segala sesuatu di dunia ini loh. Bahaya ini. Kenapa melakukan hal sefatal itu? Melakukan malpraktek gitu loh terhadap umat-umatnya. Gimana itu Bang Daulat? Berarti dia nggak tahu ilmu kedokteran itu berkembang zaman-zaman depan. Berarti dia nggak mahal. Iya. Mana gitu loh. Ini mungkin mualaf ini mau ngerespon nih. Gimana tuh Bang? Tanggapi Bang. Sunat, padahal nggak bisa mecahin perawan orang. Apa ini? Bang Habib. Coba gimana? Bang mualaf tuh, Bang Api itu. Jadi kenapa Allah melakukan malpraktek Bang? Malpraktik apanya Bang ya? Ini Bang, memutilasi organ vital wanita. Atau yang dikenal sebagai akikah, sunat wanita. Itu yang di bagian mana itu? Malah nanya lagi. Abang tahu nggak tapi perempuan ada Pernah disunat? dengar Bang ya, saya ini kan mu'alaf ya, jadi kebetulan saya juga belum memiliki istri, anaknya masih bujang, jadi belum tahu yang seperti itu. Itu yang Jadi dalam Islam itu ada praktek namanya akikah Bang, atau yang bisa kita kenal dengan sunat wanita. Dan ternyata sunat wanita itu sudah dikutuk oleh WHO. Ajaran menyunat organ vital wanita itu adalah sebuah malpraktek Bang. Kenapa Allah menurunkan perintah untuk menyunat wanita gitu loh? Itu yang dipotong bagian mana yang dihilangkannya itu? Astaga. Klitoris. Astagfirullah. Jadi ini gini Tidak Bang. Bang, setahu saya hanya potong rambutnya Bang ya. Potong rambut mah bukan sunat Bang. Itu mah kurban. Klitoris. Iya itu mah kurban Tidak, kalau Bang, motong itu. ini, motong dulu.
Rambut saja bang. Rambutnya bang, sepengetahuan saya yang dipotong. Astaga bang, perlukah saya kasih bang datanya bang? Kalau mau Tidak ada seperti itu ya, kalian oten-oten jangan karang-karang ya. Jangan ngarang-ngarang cerita. Ngapain saya karang-karang bang? Nih, justru abang kita baca beranggap sendiri. kalian yang mengarang gitu loh. Iya. Untung ini Saya bukan tahu Islam, ini Saracen. kalau yang untuk wanita itu hanya dipotong ya ujung-ujung rambutnya saja. Heresi Ismailiyat milik Santo Yohanes dikutip dengan daftar kebiasaan dan praktek Muslim. Praktek Muslim seperti sunat pada pria dan wanita atau akikah. Mau baca akikah gimana sunatnya? Ntar aku buka. Dan lagian bang, bayi itu nggak ada bulunya tuh. Viewersnya tahu tuh. Bayi mana ada bulunya bang? Apa yang disunat bayi? Bulunya. Rambut. Bang, bayi bang, bulu itu kan organ vital bang. Rambut bang, ya rambut kepala bisa. Nih. Akikah adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk syariat syukur berusaha nih ya. Area mana? Akikah perempuan, sunat perempuan. Itu bang ya, akikah pengorbanan hewan setahu saya bang ya. Bang Malap, potong Bukan rambut itu potong, mah itu nah. tradisi Indonesia, bukan agama. Aduh. Iya, itu kalian karang-karang aja tuh. Loh. Itu tadi dibacain kok karang-karang. Itu potong kambing. Kalau mampu ya potong. Justru kita terheran-heran kenapa di agama Bang Mualaf ada yang kayak begitu. Sunat-sunat perempuan. Gitu loh. Akikah tuh bukan sunat Khitan perempuan. atau sunat bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah, aturan, dan syiar Islam. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah. Pelaksanaan sebagai salah satu ibadah yang dianjurkan. Coba mana datanya yang perempuan dipotong itunya. Perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut tuh. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput yang menutupi klitoris tuh. Tapi bukan namanya akikah bang, ya akikah itu yang memberikan kurban seekor kambing. Bang ini apa bang? Perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti memotong atau melukai klitoris, insisi atau eksisi yang mengakibatkan delarar tuh. Hukum khitan perempuan di Indonesia. Ya beda, akikah dengan khitan beda. Akikah itu memang ketika anak baru lahir itu kan dirayakan, tuh akikah. Dan itu memang motong kurban, ya. Kalau perempuan 1 kambingnya, kalau laki-laki 2. Tahu saya itu. Bisa sudah besar juga kalau belum mampu, nanti kalau pas mampu Ya, sudah dewasa. bahkan ada yang nggak akikah sampai detik ini pun ada. Iya, sesuai kemampuan ya. Iya, tapi itu yang ditanyakan si Butan itu tentang khitannya perempuan. Tadi itu koma itu. Coba lihat Butan. Ya. Menurut laporan tersebut, separuh anak perempuan berusia di bawah 11 tahun atau sekitar 13,4 juta di Indonesia dipaksa mengalami praktek yang melanggar hak perempuan atas kesehatan, keamanan, kebebasan berpendapat, dan Ika menyebutkan praktik sunat perempuan harus ditolak sebab melanggar hak seksual dan reproduksi individu. Selain itu, praktik ini juga menjadi kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif dengan alasan moralitas dan agama. Agama apa nih? Islam pastinya ya. Karena itu praktik sunat perempuan semakin menguatkan norma patriarki. Jika perempuan tidak sunat maka akan mengancam norma masyarakat tuh. Patut ditolak karena juga tidak ada argumen medis yang menguatkan praktik ini harus dilakukan.
Ngeri gak lu bang? Sunat tuh. Tidak ada yang ngeri bang ya. Tidak pernah yang ada yang meninggal atau mati gara-gara hal demikian. Dan ini kalau di Indonesia jarang dilakukan ya bang ya. Mana ada, abang tanya teman-teman abang kan mualaf, abang kan baru tahu. Itu orang ajaran malpraktek. Tapi tidak pernah ya, maksudnya segeger sunatan kau lelaki ya. Hah? Tapi sebenarnya Bang Mualaf ini tahu nggak perihal kayak begini-begini? Waktu Mualaf itu belajarnya. Baru dengar bang ya, ini baru dengar yang di. Nah kan berarti baru tahu. Ini kita jangan denial dulu, jangan ditolak dulu. Oh ada informasi begini, nanti dibawa dicek di internal kalian, bener nggak? Gitu bang. Iya, Ini kan tapi jatuh, saya ini kan tidak. buku, ini data loh. Ini Data, dari kan? ini ya narasi ya, Najwa Shihab nih. Kenapa perempuan tidak boleh disunat? Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa sunat perempuan dianggap berbahaya karena tidak ada kebutuhan medis mencakup pengangkatan seluruh atau sebagian genital luar perempuan atau perlukaan lainnya tuh. Praktik sunat wanita ini bisa bervariasi dan menggores dan kautarisasi genital, pengangkatan total klitoris hingga menjahit labia menjadi satu untuk membuat bukaan vagina menjadi lebih kecil. Ngeri gak lu? Nih ya, kita lihat nih apa yang terjadi nih. Pertama, apabila mereka disunat wanita nih ya, pertama gangguan saat melakukan hubungan seks. Perempuan yang melakukan sunat akan cenderung mengalami ketidaknyamanan saat melakukan hubungan seks, dan hal ini menyebabkan efek samping jangka panjang. Resiko kedua adalah kematian tuh. Abang bilang nggak ini mati ini bang orang bang. Coba beritanya kematian yang disebabkan oleh itu tuh ada tidak? Tindakan sunat terhadap perempuan akan mengancam keselamatan jiwa karena memiliki resiko terjadi pendarahan hebat dan kemungkinan menyebabkan kerusakan pada daerah genital perempuan. Sunat cewek tuh. Coba cari berita korban meninggal. Coba cek tuh ada tidak? Oke, dari VOA ya. VOA nih. Anak perempuan ketiga meninggal di Somalia akibat apa nih bang? Ah itu pisaunya karat mungkin infeksi. Ya elah dikasih data lu karat sekarang kan. Anjir. Remaja putri Mesir tewas. Tuh. Remaja putri Mesir, remaja nih ya disunat tuh. Tewas saat operasi sunat tuh. Itu sunat bang ya, bukan yang itu remaja putra atau bang. putri itu. Ini udah dibaca nih. PUU TRI apa nih? Putra. Apa ini bang? Mungkin alat-alat medisnya ya yang kurang higienis. Astaga. Nggak higienis Kagata katanya. Pembenaran banget sih abang ini, Bang Mualaf. Kenapa nggak menerima kenyataan? Iya, menerima kenyataan kalau Allah itu sudah melakukan malpraktek. Iya, lu terima aja. Emang ajarannya begitu. Iya. Ya, WHO ya. Iya, sudah bang ya kalau memang ada yang meninggal ya, itu udah ajal ya bang ya, udah ajalnya, sudah takdirnya untuk meninggal ya. Jadi semua itu seizin Allah ya. Itu mati karena takdir. Udah takdir ya.
duduk aja meninggal, jalan meninggal. Jadi kita tidak pernah tahu ajar kita. Kalau kejadian sudah takdir ya, terima saja bang. Ya, mau gimana? Allah loh bang. Dan pasti saya yakin setelah meninggal surga itu ya, karena meninggal berarti Bang dalam Wallace menjalankan jangan ajaran marah-marah karena kita agama itu mati ditakdirkan syahid. untuk ngobrol berempat. Ya. Jangan marah-marah, berarti kita ditakdirkan ini ngobrol berempat. Iya. Gitu. Jadi kalau memang meninggal ya akibat itu kan menjalankan ajaran agama ya mati syahid. Insya Allah ya nanti diberikan apa menjadi haknya di surga nanti kelak. Astaga, ini seriusan Islam atau enggak sih bang? Atau Kristen abang ini? Kristen apa bang ya abang? Ini Oten kafir-kafirkan saya, saudara saya Muslim kafir-kafir. Memang saya sial apa saya ini memang selalu ditolak di mana-mana, dikafir-kafirkan. Laknatullah ini Oten juga nih. Abang benar-benar mualaf bang? Benar bang ya. Saya sebulan yang lalu bang ya, kurang lebih 6 bulan yang lalu, tetapi seriusan baru sebulan yang lalu. Iya. Itu karena jatuh dari atas tingkat atau emang belajar? Begini bang ya, begini. Saya asli Timor Leste, saudara kami ini Haji Hercules ya. Kami melihat perubahan yang drastis tingkah laku dari Haji Hercules, di mana beliau ketika masih menjadi Oten ya, tingkah lakunya beringas, brutal. Tapi setelah beliau menjadi seorang mu'alaf, tingkah lakunya berubah ya, rajin sholat ya, amal ibadah sedekah. Bahkan saudara kami Haji Hercules merangkul kami ya, memberikan kami pekerjaan yang baik, sehingga kami memutuskan untuk mengikuti jejak langkah abang kami Haji Hercules untuk menjadi seorang mu'alaf. Tapi tetap statusnya ketua preman. Saya sebelumnya memang seorang deplok kolektor ya, tetapi sejak mengikuti jejak langkah Haji Hercules abang saya sudah tidak lagi bang ya. Kayaknya jadi kalau Bang Hercules terjun ke jurang, kamu ikut juga terjun ke jurang? Iya, kalau ada yang macam-macam ya, kalau ada yang coba-coba ganggu abang kami, pasti kita akan membela mati-matian ya, bahkan nyawa pun kami siap serahkan ya untuk membela saudara kami Haji Hercules ya. Jangan menuhankan manusia bang, nggak bagus. Tidak ada yang menuhankan ya. Itu saudara kami abang kami ya bang ya. Kami harus saling setia ya, saling menjaga ya. Kalau gitu gini, kira-kira apa Tunggu. ya? Bentar, Bray. Ketika dia mengatakan waktu Haji Hercules jadi mu'alaf, dia sholat, dia zakat. Lah kan emang itu perintahnya. Masalahnya perubahan dia di Kristen, kalau dia melakukan apa yang diajarkan, ya dia akan lebih baik. Di Islam juga dia sholat, ya rajin sholat, rajin zakat. Ya karena memang itu perintahnya. Jadi begini ya, walaupun perintahnya ya, tapi ini saudara-saudara kami ini ada, kalau bisa buka open cam ini saudara, ini masih mabuk-mabukan ya. Bukan karena agamanya, karena dianya yang nggak mau. Iya benar, saya benar sepakat ya. Agamanya sangat ya, saya yakin Oden ini ajarannya sangat mulia ya, tetapi pengikutnya ini gagal total semua ini untuk menjalankan ajaran yang begitu mulia ini, gagal total boleh dikatakan ya. Merasa biasa mabuk, miras, aneh-aneh semua ini, judi, tidak jelas ini. Kalau banyak yang mati karena tembak bahkan dari polisi ya, kena kriminal. Saya enggak. Itu urusan abang ya, masing-masing beda ya bang ya. Kalau saya gagal bang ya. Ya itu sebenarnya esensinya bukan itu bang. Esensinya abang itu ikut-ikutan doang gitu, tanpa memahami gitu. Jadi kompak-kompakan ya, hanya memang ini pilihan pribadi saya juga bang ya, karena memang saya merasa percuma ya, sia-sia ya. Janji hari ini besok ingkari, tobat kumat. Aduh ini kalau tiap hari kayak gini
murka juga Bang Tuhan ini. Mualaf tahu nggak Maryam 71? Udah pernah baca? Dibacakan aja Bang ya, nanti pasti saya Nah, berarti kan belum baca. udah dengar kayaknya. Ya, udahlah, itu pilihan abang lah, saya nggak ikut campur. Tapi saran saya abang banyak belajar lah. Ya, supaya jangan ikut-ikutan aja bang. Ini Sudah makan garam Bang ya, kalau untuk pelajaran hidup ini sudah saya pelajari semua Bang ya. Semua agama saya sudah pelajari di dunia ini, saya sudah makan garam Bang ya. Jadi menurut pemahaman pribadi saya Bang ya, agama ini tidak pernah ya dibawa oleh Tuhan ya. Tuhan tidak pernah membawa agama ya. Tetapi menurut pandangan pribadi saya, bagaimana kita menjalankan ajaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar beragama, tapi kita mampu melaksanakannya. Loh, yang abang anut itu kan dibawa agama bang. Tuhan membawa agama itu. Yang abang anut Abang itu. belum baca Muhammad ayat 7 ya? Barang siapa menolong agama Allah. Iya. Itu Allah bawa Iya, agama. itu maksudnya begini, menolong agama Allah itu ya dengan Kristen tuh baru nggak bawa jika kita agama mendapatkan bang. harta, ada harta yang kita punya, kita sisipkan ya, membantu orang-orang yang berkekurangan ya. Ya, jadi Itu Allah bawa maksudnya. agama ya bang ya. Nah sekarang itu tadi kan Bang Bray kan bilang tadi abang kan masuk neraka nih. Nah ini kan ayatnya nih, Maryam 71 bisa dibacain nggak bang? Nah itu Mualaf. coba baca. Baca aja Bang, baca. Ini baca lah tuh. Udah aku screen tuh. Lihat aja. Hurufnya kecil Bang ya. Coba dibaca aja Bang. Tolonglah Bang Bray. Dicebokin dulu lah nih Bang Bray Mualaf ini. Jangan seperti itu ya bahasanya Bang ya. Bahasanya agak sopan ya Bang ya. Kamu memang oten-oten ini kebiasaannya suka menghinakan orang sehina-hinanya ya. Ya, Oke, saya bacain aja ya, saya bacain ya. Dengerin ya bang. Dan tidak ada seorang pun darimu, termasuk Bang Mualaf, melainkan mendatangi neraka itu. Nah, itu gimana bang? Silakan. sudah ketetapan ya. Udah ketetapan itu bang. Entah mau ketetapan atau apapun itu ya Bang ya, mau neraka, tidak ada kita yang pernah tahu ya Bang ya. Nanti kita tidak pernah tahu bahwa nanti seperti apa hidup kelak kita nanti, karena kita bukan siapa-siapa ya, kita bukan yang maha kuasa yang bisa menentukan ya. Tapi yang ada bisa petunjuk, menentukan. ada cluenya bang. Kita emang nggak tahu, tapi ada petunjuk, gitu loh. Tuhan tuh memberikan petunjuk. Seperti Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan itu petunjuk bang. Nah kalau di abang kan, berikanlah kami jalan yang lurus. Itu petunjuk juga. Oh belum ketemu jalan yang lurus. Nah sementara Yesus mengatakan, aku adalah jalan yang benar. Lalu kenapa abang milih jalan yang belum ketemu lurusnya? Sementara Yesus bilang Itu menurut abang, itu menurut abang ya, itu menurut bukan abang. menurut aku, itu kitab suci yang nulis. Itu pemahaman abang bahwa menjasa ya, bahwa belum menemukan jalan yang lurus. Tapi sebenarnya yang bisa mengetahui pasti ya seseorang itu seperti apa, yang lebih mengenal dalamannya seseorang itu ya yang maha kuasa itu sendiri bang ya. Kita manusia nih bisa apa? Mungkin kita melihat dia ini tidak seiman dengan kita, tetapi belum tentu juga bang ya dia tidak diselamatkan ya bang ya. Kok belum tentu sih bang? Sekarang gini, Bang Mualaf itu mau nggak ke surga? Kalau saya berpikir ya biar neraka juga sudah itu pantas saya dapatkan ya. Kalau neraka pun saya terima bang ya. Memang neraka nggak apa-apa, pas itu berarti. Iya bang. Mantap itu bang, cocok. Kalaupun neraka pun tidak menjadi masalah. Itu memang layak saya dapatkan. Memang perilaku saya memang layak untuk di neraka. Tetapi saya berusaha untuk berubah, mungkin agak lebih baik sedikit bang ya. Bang cocok. Aku dukung bang, kalau memang abang mau ke neraka ya berarti pas itu. Ya bang, siap bang ya. Tidak masalah bang ya, tidak masalah. Tidak pernah tahu kita semua nih bang ya. Tahu lah bang. Harus ada kepastian dong. Masa Islam insya Allah doang selamatnya.
udah kayak judi dong. Iya Bang, itu sebagai 50-50. bentuk bahwa kita ini manusia yang tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang memang mengharapkan ridho atau belas kasih ya, kalau di waktu yang bilang itu dari Allah. Astaga, keselamatan yang nggak pasti, nggak jelas ajarannya. Biar ada Bang ya. Ya semoga abang-abang ini masuk surga ya. Abang ini ahli surga ya, punya kapling di surga ya. Kalau kami, Amin, amin. kalau saya pribadi ya, mau kasih neraka juga terima. Memang itu layak buat saya, tidak menjadi masalah. Astaga, Mantap, Bang, mantap. ngeri. Aduh. Kak Agatha ini nggak, masih ini nggak? Aku mau nanya sih. Itu nih yang naik. Apa Ya, tuh? Bang. Mana yang Bang. ikan ini? Bang Maul Aku mau punya nanya anak. ikonnya nih Kak Agatha. Kenapa tuh? Baptisan. Bentar, ikonnya bukan yang itu. Yang ada apa? Nah, yang ada itunya tuh. Nah, ini maksudnya gimana Kak Agatha ikonnya? Oh, itu Yesus dibaptis, peristiwa Yesus dibaptis. Kenapa di sungainya itu ada apa kayak hewan-hewan laut gitu tuh? Bukan, sebelahnya ikan itu apa tuh? Kayak dewa-dewa laut ya? Apa sih makhluk-makhluk laut gitu loh? Iya, itu Leviathan kan? Itu jadi maksudnya gimana tuh Kak Agatha ini? Bisa dijelasin nggak Iya, ikonnya? jadi berkat itu kepada seluruh alam kan? Yang makhluk-makhluk yang mana? Yang ikan. Ya ikan, terus yang ada itu loh bilang kayak iblis-iblis kecil gitu tuh di bawah laut itu tuh, di bawah sungainya. Mana sih, aku nggak begitu lihat. Ikan kan itu? Iya, ada ikan sama iblis-iblis laut situ kayaknya. Itu yang Leviathan kan? Jadi melalui baptisan itu kan kita disatukan di dalam kematian dan kebangkitannya, dan kita dimampukan untuk mengalahkan segala iblis-iblis itu. Iblis yang berdiam di bawah air itu. Dan betul gak sih ini ketika Tuhan Yesus dibaptis ini sebenarnya secara gak langsung Tuhan Yesus tuh bukan dibaptis, tapi dia membaptis airnya gitu menjadi murni. Betul gak itu? Betul. Dia menyucikannya gitu. Betul, menyucikannya. Bahkan dia memberkatinya kan tuh tangannya itu kan bentuknya kayak gitu. Iya. Ini kayak Tritunggal gitu. Dia megang itu memberkati. Ya, makanya kita mempercayai air itu air hidup. Ya, jadi dari ikon ini banyak yang bisa kita pelajari ya. Di situ Yesus itu memberkati air itu, dan dia juga kan membuka jalan. Karena Yesus itu adalah pintu. Dia membuka jalan bagi kita menuju kepada surga itu, yang adalah Bapa itu. Ini ada orang-orang menyaksikan, bukan orang, ini malaikat ya. Ini malaikat menyaksikannya. Itu. Dan Roh Kudus, lihat itu yang di atas, yang kayak ke arah dia itu. Nah, kita adalah Roh Kudus tercurah. Makanya arti Kristus itu artinya diurapi dengan Roh Kudus. Makanya setelah dibaptis kita itu ada sakramen krisma untuk menerima Roh Kudus itu. Gitu. Jadi baptisan itu maknanya adalah kita menyatu di dalam kematian dan kebangkitannya. Ya, shalom, bentar Pak. Wow. Ya, ini. Di situ Yohanes kan yang membaptisnya. Betul. Nah, itu ada ICXC itu Iosos Kristos. Kenapa dilambangkan Iosos Kristos? Dia diurapi dengan roh itu. Dan setelah dia dibaptis, diurapi, kan langit itu terbelah kan? Ada suara terdengar. Betul. Bapa sendiri berbicara. Ya, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi apa yang diberitakan Yesus Kristus yang ditulis oleh para rasul itu adalah perkataan Sang Firman yang satu di dalam Allah Bapa.
Makanya kita harus mendengarkan dia. Gitu. Makanya Ini rahmat juga tahbisan itu sangat penting. makanya ini juga untuk pertama kali Betul. Ada Bapa, ada firman saya itu tambahkan sedikit. yang menambah kodrat kemanusiaan. Tuh ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Butan? Iya. udah lanjut aja sama itu tuh. Oke. Mau bertanya apa, Pak? Ya halo. Iya, halo. Akan ingatkan waktu Adam dan Hawa. Halo. Suara saya jelas. Halo, suara saya jelas. Ya, jelas. Halo, jelas ya. Ya. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, kan waktu itu yang dikutuk itu kan bukan Adam tapi tanah, ya kan? Maka firman Tuhan, kau akan bertindak dengan peluhmu, kau akan menjadi neraka. Tetapi waktu saat pembaptisan Yesus, dia memulihkan tanah itu lewat air. Adam dari mana, Pak? Saya Kristen. Enggak, Adam dari mana? Kata Anda Adam nggak dikutuk gitu. Tapi tanah. Adam dari mana? Adam kan yang Adam dari dikutuk mana waktu asalnya? Adam memakan buah Taman Eden kan? Enggak, saya tanya, Adam itu Dari taman- dibentuk Allah dari mana? Dari tanah liat. Ya udah, dari tanah. Jadi Allah memang mengutuk semuanya. Makanya kita ini mengalami kejatuhan. Memang, cuman begini Agatha, jangan salah tafsirkan. Memang Adam dibuat dari asalnya dari tanah liat, tapi saat dia jadi manusia itu sudah berbeda. Dan waktu pengutukan itu Tuhan mengutuk tanah, bukan Adamnya. Biarpun dia berasal dari tanah, begitu. Jadi begini Agatha. Jadi jangan Allah tidak mengutuk Adam, makanya dia bilang kan, kamu baca deh Kejadian ya. Dari tanah engkau kembali ke tanah. Allah sebelumnya memuliakan dia, tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia jatuh lagi. Makanya dari tanah engkau, maka engkau akan kembali menjadi tanah. Itu kutukan. Saya baca dulu. Engkau dari tanah, maka engkau akan kembali ke tanah. Di mana itu ayatnya? Kejadian 3 ayat 19. Coba bacain deh. Ini aku buka aja nih. Itu tuh. Ini ada 3 yang dikutuk di sini. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular, mereka telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Itu kepada iblis. Dengan perutmu engkau akan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu. Ya, firmannya kepada perempuan itu, aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil, dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Nih, dengan kesakitan engkau akan melahirkan, hasratmu tertuju kepada suamimu. Ini TB2 ya, agak aneh ya. Tetapi ia berkuasa atasmu. Lalu firmannya kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, ya, yang padahal sudah kuperintahkan itu, dengan susah payah engkau. Ini kan kutukan. Semua dikutuk ini. Semak duri dan rumput akan ditumbuhkan bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. coba cari ayat yang Tuhan mengatakan, maka terkutuklah tanah. Ini nih. Coba. Cari dulu Butan. Lah udah tadi tuh. Dengan susah payah engkau. Mana sih ini di Alkitab TB lama sih? Harusnya ini TB baru punya saya. Yang lama bentar. Cari.
Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. 19. Dengan bercucuran keringat engkau akan makan sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Itu kan di atas itu Allah mengutuk. Dosa itu kutukan. Makanya Yesus di kayu salib itu mematahkan kutukan itu. Yang terkutuk itu manusia. Maka dia harus mengalahkan kutuk itu dengan cara dia mengambil rupa manusia. Kita itu semua terkutuk karena kita terjual di bawah kuasa dosa. Dosa itu kutukan. Makanya manusia itu nggak ada yang nggak berdosa. Hanya Yesus. Iya, memang manusia itu sudah berdosa karena memakan buah itu kan. Cuma masalahnya menjadi objek kutukan itu tanah. Efek dari kutukan itu ya manusia akan bersusah payah. Buka dulu Galatia 3 ayat 13. Nah ini kamu mau jelasnya lagi nih. Kenapa saya katakan manusia itu terkutuk? Ini yang dikutip di dalam Ulangan. Ini yang suka dibawa narasinya sama Muslim ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kita yang sebenarnya terkutuk. Tuh, Yesus telah membuat ini supaya di dalam Dia ada berkat Abraham kepada bangsa-bangsa sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini Galatia 3 bukan, Dek? Iya, Galatia 3 ayat 13. Jadi memang kita kutukan itu. Kita ini semua terkutuk karena dosa satu orang. Nah, jadi jangan bilang. Makanya kutukan itu harus dipatahkan dengan jalan apa? Taat. Karena dosa adalah ketidaktaatan. Dan Yesus itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini terjemahan yang mana sih, Dek? Aku agak susah. Kalau TB2. Suka TB1 aku kadang-kadang. Ini terjemahan baru. Jangan. TB1 yang TB biasa. Iya, TB1. Seriusan. Iya. Oke lah, Agatha. Terima kasih buat penjelasannya. Jadi untuk Bang Walaf, ya, saya sedih juga mendengarnya ya. Cuman sangat disayangkan abang meninggalkan Tuhan gitu yang sudah mati untuk abang. Gak apa-apa. Orang kalau menolak kebenaran itu biarin aja. Hak setiap Sangat orang. disayangkan maksud saya. Gak apa-apa. Cuman sekali Malah Cuma memang itu pilihan ya Agatha ya. Memang Tuhan menciptakan manusia dengan free will. Mau ikut dia atau ikut yang lain silakan. Memang jelas-jelas firman Tuhan sudah mengatakan kalau ikut Tuhan kita akan menerima keselamatan hidup kekal. sekarang gini, Kalau ikut yang lain, Adam kan diperintahkan Tuhan jangan makan. Tapi ketika perintah itu dilanggar, itu kan berdasarkan kehendak manusia itu. Jadi ketika si mu'alaf ini pun dia masuk Islam, ya itu kehendak dia, nggak masalah. Karena Allah itu nggak nyiptain robot, enggak. Jadi dengan kehendaknya dia menolak perang itu. dia melakukan free will, kehendak bebas. Jadi ya udahlah. Kalau memang itu apa yang dilakukan, justru saya dari Islam meninggalkan Islam karena saya sudah menemukan itu idinal siratal mustaqim ya Bang Walaf. Dan waktu semenjak Islam kita selalu sholat 5 waktu,
5 waktu itu kita sebut tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, puji Tuhan saya sudah menemukan jalan yang lurus ya. Dimana Yesus mengatakan bahwa akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melewat dia gitu. Nah, itulah Bang Mualaf ya. Sebab Bang Mualaf bisa dengar. Saya ikut Tuhan bukan karena saya ikut manusia, tapi karena iman. Bukan karena guru saya atau panutan saya ikut ke kanan, saya ke kanan. Oh tidak. Karena kita dihakimi masuk surga atau neraka itu tidak ikut-ikutan. Enggak, ini dia cuman ikut Hercules. Abang ngerti nggak? Ya, saya udah dengar di bawah tadi. Enggak apa-apa, udah biarin. Bisa tanya Bang ya, bisa tanya kata. Apa? Kalau menurut ajaran Kristen itu contohnya seperti orang-orang yang bukan agama Kristen itu pasti masuk neraka semua itu. Apa? Yang selain pemeluk Kristen yang taat itu masuk neraka semua itu. Selain memeluk Kristen yang taat maksudnya? Jadi menurut pemahaman kalian ini apakah selain orang Kristen yang taat ini yang lain ini mati pasti neraka semua ini pasti begitu? Yang menolak Kristus itu pasti akan binasa. Ya, yang menganggap. Kalau definisi menolak Kristus itu seperti apa kira-kira? Contoh, kenapa saya nggak bisa bilang semua di luar Kristus itu masuk neraka? Loh, kalau anak bayi itu belum bisa memilih. Terus ketika dia mati, apakah dia masuk neraka? Kan belum tentu. Bisa dipastikan misalnya Gus Dur, Buya Sakur, Siddhartha Gautama. Ya, mereka akan itu dihakimi. masuk neraka juga itu. Mereka akan dihakimi sesuai perbuatannya. Iya, tetap kita dihakimi juga nanti sesuai perbuatan kita kan. Bedanya di mana begitu? Bedanya kan, mereka udah tahu kebenaran, tapi nggak menerima. Pasti mereka akan binasa. Kan mereka udah menerima kebenaran, tapi nolak. Ya mereka akan binasa. Tetapi ada sebagian orang-orang yang tidak tahu tentang kebenaran ini. Nah mereka itu akan dihakimi. Definisi seorang itu mengetahui kebenaran itu indikasinya dari mana? Ya ikut Yesus, karena Yesus kebenaran. Kan Yesus di dalam Yohanes berapa petani? Apakah ikut dalam artian semua perbuatan tingkah laku mencontoh? Iya dong. Iya, seperti itu saya paham itu berarti benar. Ya, jadi teladan Kristus itu memang harus diikuti semuanya. Ya nggak boleh pilih-pilih. Harus bukan semuanya. sekedar hanya label KTP saja toh. Ya nggak bisa. Oh ya sudah. Berarti oten juga yang KTP itu kan belum tentu masuk surga. Belum tentu, betul. Masuk neraka. Betul. Benar-benar. Nah, itu saya sepakat. Ya. Jadi bahkan ada juga di dalam Matius 7 dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang mentaati Sang Bapa. Taat sama Bapa kan sama dengan taat kepada Yesus. Iya. Jadi kalau udah diberitakan kebenaran, ya kamu harus menerimanya. Jelas tuh Kak. Kristen banget lu Gata. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kristen banget bahasamu Gata. Loh, iya, masa Islam banget? Saya lahir otaknya masih seperempat pengikut orang kurang waras sesuai dengan Markus 3:21. Apa tuh katanya? Pengikut. Iya kurang waras yang dijemput mamanya itu berarti kan pengikut kurang waras sinting. Markus berapa? Makanya dia bilang nampak bahasamu sinting. Markus berapa? Markus 3 pasal 21. Coba buka. Buka lah. Sabar lah. Enggak pernah kau baca buku minggumu atau kau udah mulai jijik bacanya? Bukan buku minggu namanya. Buku minggu lah orang kata buku minggu kata kau suka itu kan edisi revisi namanya buku minggu loh. Mana datanya? Dikatakan edisi revisi itu Gata. Jadi setiap minggu direvisi karena ada temuan-temuan yang nggak benar. Jadi direvisi itu namanya buku minggu. Ya. Ini dari tadi kita bicara sopan santun ya.
Lo ini Islam sopan lo, macam itu kalian ini, dalilnya Islam kuat. macam kamu ini nih, Pengikut kurang waras berarti sinting, makanya aku bilang Kristen kali bahasamu. Kata iyalah, kata ya iya, karena kurang seperempat. Gimana ini? ini orang nih tidak nyambung ngomong apa yang kau bicarakan yang tidak Gimana caranya kok nggak bisa sih? Ngelek kali. Ngelek ya hati gue. tidak perlu kau seperti itu ya. Ini baginda Muhammad ceritanya pagi Nabi paling Coba deh, mulia, kamu bisa nggak manusia paling ngerjainnya? mulia. Tinggal laku kau juga harus contoh itu baginda Muhammad yang mulia. Ini gue tambahin moderator ya. Oh datang-datang. Enggak apa? Kalau dia sinting berarti memang dia pengikut kurang waras. Mau kayak mana lagi? Aduh, Islam, sabar dulu. Itu dalilnya kuat. Kau tuh bodoh karena siapa? Dan juga di dalam buku minggumu itu Gata. Sabar. Bacaanmu aja baca berisik kan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Kelihatan kali kau mereka Gata datang Kristennya untuk langsung mengambil nge-mute, langsung sebab menekik. ia tidak waras. Coba dengar dulu Apa yang kau Gata. tanyakan di sini? Biar Kau bilang kuatakan dulu otakku seperempat. kebenaran lo Gata. Biar Emangnya ada kuatakan. kebenaran? Emangnya ada Biar kebenaran? kuatakan kebenaran tentang Markus 3:21 itu adalah Coba yang baca. dijemput mamanya orang yang kurang waras ini. Coba baca Yang ayat 20. rabi-rabi pun Baca ayat 20. mengetahuinya, itu yang kau sembah. Ya baca ayat Kenapa 20 kau dulu. menyembah? Karena memang kau sinting. Baca ayat 20 Kenapa? dulu. Karena hanya orang sinting yang menyembah orang kurang waras. Udah, narasimu udah. Ya. Di situ kan kemudian Yesus masuk. Kristen banget kau, suka. Islam kali kau. Gaya ngomongmu nggak ada titik koma. Kau nggak menghargai orang. Kau diem dulu lah. Kau Islam? Kau Islam nggak? Islam? Suka kali Kau Islam? ngetik. Ya kau Islam nggak? Enggak kayak gini Gata. Kau Islam? Kenapa kau nanti ditanya kau Islam nggak? Jawab aja. Kau Islam kali. Islam memang kayak gini ya? bacaannya nanti gitu. Islam memang kayak gini ya? Menjadi pesundel Gata. Iya, Islam jangan kayak gini dong. Malu. Kalau mau ngajarin kau kayak gini. Kau nampak kali Kris. Kau Islam kali kau. Coba baca Butan. Diam dulu Islam. Kak Rumi itu Islam. biarkan. Islam, diamlah. Santai aja, jangan Santai. Takut kau mendengar ke warta. Nggak ada kebenaran. Makanya dibilang itu ihdinas siratal mustaqim Apa Gata. tuh? Setiap hari kita harus mencari jalan terang, jalan yang lurus. Salah. Seperti kau makan juga nggak mungkin. Kau Islam tapi nggak ngerti Islam. Sirotol mustaqim itu bukan jalan terang. Gimana sejak kapan Sirotol mustaqim jadi jalan terang? Cuman Quranmu pun mau kau dustai. Nah, Gila kau komen. kau. Islam sekarang udah nafsir sendiri ya? Kau Islam kali. Mana ada Sirotol mustaqim itu jalan terang? Betul. Jadi kalau Islam santai. Jangan jadi Islam yang tergesa-gesa. Mau langsung ngambek keluar. Islam banget ya, nggak ada etikanya. Iya. Kau pula menjelaskan kitabku. Pantesan lama dapat hidayah. Coba bikin saya dapat hidayah. Naik ke saya. Naik Tanjung. Coba. Hidayah yang seperti apa? Coba. Ajarin saya, ajarin. Kau mau saya dapat hidayah kan? Nah. Kalau hidayah Nur Wahid. Hidayah Nur Wahid. Maksudnya apa? Agatha begini, Agatha memang saya juga tidak suka ya saudara kami orang seperti ini yang tidak bisa menghargai menafsirkan seenaknya. Itu perilaku yang menurut saya kurang bagus ya. Sedangkan ya di Quran sering dikatakan ceramah Ustadz buka YouTube itu selalu Baginda Muhammad orang yang paling mulia, tutur katanya mulia, semua mulia, paling mulia, tetapi percuma kalau menurut saya kalau kita tidak bisa ya mencanangkan apa yang menjadi contoh itu Baginda Muhammad. Ini cerita tidak pernah coba
Gimana saja baginda orang paling mulia di muka bumi ini nih, pasti itu yakin semua muslim itu yakin baginda Muhammad orang paling mulia. Tapi kalau perilaku ya tidak mencontohi dari kata perbuatan, itu menurut saya konyol juga itu. Coba kemuliaan seperti apa yang ditunjukkan Nabi? Kalau kemuliaan ini kan dalam pengajarannya kan seperti itu setiap hari ya, ceramah di khotbah ya, di mana saja dikatakan baginda kita ini mulia ya, bahkan saking mulianya dunia ini diciptakan itu karena baginda Muhammad. Ini karena berjumpa dengan Allah secara langsung. Ini saya sering dengar ya ceramah seperti itu ya, tetapi kenapa pada kenyataannya umat ini termasuk saya ini, kita sebenarnya harus meneladani kemuliaan itu, bukan malah kita berperilaku yang tidak mulia ya, itu merusak reputasi citra baginda Muhammad yang selalu diceritakan turun temurunnya sudah ribuan tahun ini, bilang ini mulia semua ini. Karena itu terus terang saya tidak sepakat seperti itu. Saya tentang yang seperti itu. Tetap harus menghargai, didengarkan, dan kita tidak perlu ya jalan saja kita punya keimanan agama ini, tidak perlu membahas ya kitab orang lain ya. Sodaqallahul Masya Allah. Bahas saja kitab kita dan kita jalankan ya. Sodaqallah, Masya Allah. Merinding aku bang abang. Memang saudara-saudara kami mengaku ya, mereka membahas pada kitab Quran, Alkitab, menafsirkan seenaknya apa yang tidak tertulis di tafsir, padahal sebenarnya tidak paham. Alangkah baiknya kita bedah saja Alkitab kita langsung kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari, puasa apa segala macam. Laksanakan. Bang Malaf, tidak perlu kita. Bang Malaf, saking mulianya Allah sendiri dilawan ya sama baginda ya. Jadi begini banyak. Ini saya begini banyak. Saya nih kalau orang Kristen banyak, kalau orang Kristen yang pernah membaca Alkitab, ketika dia membaca Quran, dia akan merasa lucu. Bahkan Muhammad, baginda Muhammad ini dikatakan ini nabi macam apa, nabi tidak jelas, ini nabi palsu, ajaran sial. Dengar dulu, tapi ada ini ajaran apa, tidak teratur, ceritanya amburadul, tidak tertata ya. Udah lama. Ceritanya tidak jelas ya. Allah mengatakan gini Bang Malaf, Allah mengatakan gini, tidak seorang pun tahu kapan hari kiamat ya, tapi baginda bilang hari kiamat akan ada di hari Jumat. Kita telah melihat di lawan Allah itu saking mulianya Bang. Sahabatnya begitu tenang. Beri bangkit jangan asumsi dong. Santai. Hal ini menarik. Coba Bang Butan buka dulu. Itu jangan asumsi itu. Nyampe ke situ nggak bacanya. Datanya mana? Menggunakan fakta dan data. Teman-teman nanti kalau nunjukin data yang terbuka PDF ya teman-teman ya, tolong ya. Sehingga selalu mengarahkan kita kepada intelek yang mana antara keyakinan dan keimanan harus bisa tercerna dengan akal dan pikiran. Agama, pemahaman beda, kelebihan kata yang selalu tidak perlu kita merasa kita yang paling benar, kita yang paling diridhoi, paling diberkati, dan nalar dan logika kita yang tepat. Surah berapa? Jadi mana datanya? Semua yang kita tuntut ini bisa menjadi menambah, menguatkan iman kita Tuhan Yesus Kristus, dan semoga kita semua bertekun dalam iman. Biarlah semuanya disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, dan mudah-mudahan itu jadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman ya. Noten ini bisa apa kalian? Ingat ya, kalau debat rekam. Ini pandangan saya ya, Om Maimat ya. Ketika dikatakan Nabi kiamat itu hari Jumat, sungguh itu betul. Betul. Kenapa?
Karena itu kiamat kecil, di mana Yesus mati. Itu kiamat. Betul itu. Nah, jadi nggak salah Baginda mengatakan hari Jumat itu kiamat. Itu hari kematiannya. Makasih loh, udah dibenarkan Yesus mati. Luar biasa ya. Nubuatan-nubuatan yang ada dalam Quran ini memang tergenapi. Iya dong. Jadi memang kiamat itu memang harus terjadi. Hari Jumat ketika Yesus mati, itu kiamat itu. Betul. Kalau malam Jumat apa Agatha? Hari Jumat itu jihad. Malam Jumat itu jihad. Masalahnya gue belum pernah Jumatan nih. Nah Bang Mola, masih mau Islam Bang Mola? Alhamdulillah Bang ya, sampai ajal memisahkannya saya akan tetap konsisten ya Bang ya. Masya Allah. Kan ya, jiwa raga saya sudah saya wakafkan ya. Saya sudah wakafkan sesuai dengan arahan dan petunjuk daripada Gurunda Bang Zuma, bahwa jiwa raga kita telah wakafkan ya di jalan Allah ya. Hidup mati kami telah kami wakafkan di jalan Allah. Bayar iuran 19.000. Bukti cinta kalian sama. Saya hanya menghimbau. Kalau saya masih mualaf, saya dinafkahi ya. Saya dinafkahi ya. Saya selalu diberikan semacam biaya hidup ya setiap bulannya, karena saya baru mualaf. Itu ada ketakutan jangan sampai saya dijatuhkan. Jadi itulah keindahan dan luar biasanya Islam ya. Seorang mualaf dinafkahi ya, hidupnya dijamin ya, hidupnya dijamin dinafkahi ya. Sedih aku. Tapi saran aku tuh Bang Maraf ya, kalau meninggal jangan lupa bawa peta. Itu indahnya Islam ya. Bagi saudara yang mualaf dibantu ya. Ini tidak kayak oten. Bawa peta sama lilin Bang, jangan lupa. Kikir semuanya. Bahkan ya kalau ada hari raya ini, kalau menjelang lebaran gini ya, saya mendapat amplop ya jujur ya. Karena memang dalam ajarannya memberikan nafkah kepada seorang mu'alaf itu pahalanya luar biasa ya. Jadi saya terus terangnya, kalau mau lebaran ini biasanya 5 juta ya, 5 juta 6 juta itu saya dapatkan ya. Jadi memang luar biasa ya solidaritasnya terhadap sesama saudaranya ya. Luar biasa, apalagi seorang mu'alaf itu, karena memang ada pahala yang dijanjikan ya, membantu para mu'alaf ya, sehingga teguh imannya itu pahalanya besar. Itulah keindahannya, luar biasa ya, memang luar biasa. Masya Allah. Saya mu'alaf, tapi nanti saya mau masuk Kristen lagi demi 5 juta kalau mau lebaran gini, boleh nggak? Kalau yang main-main gila ya, kalau yang main gila itu kalau ketahuan itu putus lehernya ya, putus lehernya. Ya, jadi ingat ya teman-teman ya. Jadi Pak Prabowo Subianto pernah berkata seperti ini ya teman-teman. Mbak LW ya gitu. Jadi begitu kata Pak Prabowo ya, begitu. Mbak LW, sorry. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ya, begitulah teman-teman, Masya Allah ya. Sodok Allah ya teman-teman ya. Ingat, sodok. Ini benar Pak ya, ini benar. Ini bukan lelucon ya. Jadi para mu'alaf ini hidupnya dijamin ya. Hidupnya dijamin, diperhatikan ya. Memang karena menjadi tanggung jawab bersama ya. Dan memang luar biasa ya. Sedekah tuh diberikan termasuk untuk para mu'alaf ya. Apalagi mu'alaf ini boleh dikatakan kaum du'afa ya. Seperti saya ini mu'alaf kaum du'afa boleh dikatakan ya. Apa gembel boleh dikatakan gembel. Jadi merasa terbantu sekali hidup saya ini. Saya mendoakan ya orang-orang yang telah memberikan bantuan baik dalam hidup saya ya. Kalau saya menjadi oten ya Pak, kalaupun saya gembel ya saya tetap membayar iuran ya. Tapi kalau menjadi mu'alaf luar biasa ya, memang saya sangat menghargai dan menghormati ya. Terima kasih ya saudara-saudara kaum muslimin ya, telah memberikan hartanya atau sedekahnya kepada saya, termasuk saya telah menikmati ya sedekah. Memang saya gembel boleh dikatakan seorang kaum du'afa ya,
Betul. Aduh, jangan bilang gembel, saya mau bilang amin susah nih. Aminkan saja saudara. Aminkan saja, amin. Sudah nasib saya itu memang. Amin. Masya Allah, subhanallah. Itulah begitu indahnya Islam ya teman-teman ya. Saya pun memiliki teman. Saya pun memiliki teman yang mualaf ya, dia akhirnya mendapatkan sebuah perubahan yang sangat signifikan ya, yang berawal dia dari loyo, lemas, wajah tidak cerah ya, dengan akhirnya dia masuk ke Islam, dia sholat, dia wudhu, dia lebih panjang, besar dan berurat. Masya Allah, subhanallah. Begini Bang ya, ini gembel kayak kami ini Bang ya, kalau di bulan puasa ini ya berkahnya luar biasa ya. Kita makannya gratis yang tadinya kita harus banting tulang ya, tapi di bulan yang penuh berkah ini ya, makanan kita dijamin ya. Ada yang membawa makanannya ditaruh di masjid, kita bisa makan sepuas kita. Jadi memang saya merasakan luar biasa saudara-saudara saya ini muslim yang mereka berhati mulia ya. Betul saya. Berhati mulia ya. Memang mungkin abang merasa lucu ya, karena tidak pernah mengalami hidup susah seperti kami ini Bang ya. Lucu sih, saya bilang hidup kolak kok lucu. Tidak, mungkin kalian mengetahui, tapi kami yang hidup di perantauan, yang hidup susah ya, cari makan susah ya, kerja ini penghasilannya serabutan kita kerja ini, memang merasa sangat luar biasa ya. Ada diberikan makanan untuk kita. Saya sarankan juga untuk Bapak Prabowo bisa diberikannya fakir miskin dan anak terlantar di negara kami ini kategori fakir miskin tapi tidak pernah dipelihara oleh negara ya. Luar biasa. Saya ini sudah banyak makan uang sedekah yang dikumpulkan oleh saudara-saudara. Jadi saya juga mendoakan mereka dan saya membela mereka ya. Kalau ada yang akan mereka, saya sudah wakafkan nyawa saya untuk membela mereka ya. Siapapun yang menghina saudara-saudara kami, saya wakafkan nyawa saya untuk membela. Butan kabur. Itu tumbang ya teman-teman ya. Butan KO ya guys. Butan KO teman-teman. Butan KO. Butan ya. Oh. Lanjut saudara. Lanjut. Jadi saudara-saudaraku, jangan kau main TikTok, jangan kau main media sosial, itu haram. Betul. Apapun ajaran yang boleh hinaan, celaan ya, tetap saya lebih melihat kepada pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Walaupun mungkin ajarannya kedengaran aneh, jelek, buruk, boleh dikatakan ini ajaran konyol, nabinya boleh dikatakan bilang nabi palsu, silahkan ya, nabi pedofil, apapun ya. Tapi saya melihat kepada pengamalan dalam hidup sehari-hari ya. Saudara-saudara kaum muslimin ini luar biasa ya. Mereka juga memiliki hati yang baik ya, memiliki hati yang masih bisa untuk membantu sesama manusia. Mau tanya Bro Mualaf, saya mau tanya boleh nggak? Nanti dijawab ya. Silakan tanya Bang ya. Jadi saya ada pengalaman begini Bro. Ini kan teman saya kan ceritanya lagi acara camping gitu kan. Nah, kamar mandi susah. Nah dia itu kencing di samping pohon. Nah terus itu burungnya itu bengkak. Apakah itu digigit Allah? Karena di Al-Qasas 30 Allah menjadi pohon. Itu tidak ada faedah ya, cerita seperti ini ya. Itu hanya itu arahnya ke menghujat, menghina ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengamalkan kebaikan saja dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bukan begitu saudara. Jadi kan saya kan melihat di Al-Qasas 30 ya, di mana Allah di situ menjadi pohon. Makanya dilakukanlah gerakan reboisasi, penanaman kembali Allah yang gundul. Nah saya bertanya, apakah karena kita mengencingi pohon, apakah sama seperti kita mengencingi Allah? Itu pertanyaan saya. Coba dijawab. Penasaran saya. Itu ada tape yang ini bawah tuh itu. Mualaf Timor Leste lagi kekurangan makan, itu benar ya. Kami hidup di perantauan ini penuh dengan kekurangan, tetapi
saudara-saudara kami ya kaum muslimin ini yang membantu kami, yang menyediakan makan buat kami sehingga kita bisa hidup sampai saat ini ya. Jadi memang saya sangat menghargai ya. Saya menghargai tindakan mereka seperti itu. Tolong kasih koin ya untuk mualaf ini ya. Tidak perlu ya, tidak perlu karena tidak bisa dicairkan juga ya, karena kami tidak mengharapkan di sini untuk mendapatkan koin ya. Ini memang kita di sini hanya untuk bercerita ya, bertukar pikiran ya, bukan karena ada koinnya. Untuk urusan koin kami jujur ya, kami pendidikan kami juga nih rendah ya, boleh dikatakan ya. Jadi itu dijawab dulu pertanyaan saya, mualaf, tolong. Bagaimana Bang yang kalau hal-hal seperti itu ya lelucon ya, kalaupun benar cerita seperti itu, saya serius ya. Tidak menjadi masalah. Silakan hinakan, nistakan. Kalau menurut saya intinya di pengamalan kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari ya Bang ya. Masya Allah ya. Walaupun diceritakan ini baginda Muhammad ini Nabi tidak jelas, tapi justru pengikutnya tetap masih ada yang memiliki hati yang bisa berbagi dengan sesamanya ya. Masya Allah. Udah nggak kuat, aku nggak kuat. Nggak kuat. Allahu Akbar. Saya nih terus terang kuat ya. Saya khawatir sekali ya, saya melihat justru mungkin suatu saat nanti ya, justru ya saudara-saudara kita ini yang muslim ini, justru mereka nanti yang kalau saya mengutip ya kitab dari Alkitab ya, mereka yang mungkin orang-orang terkemudian, nanti mereka yang akan menjadi terdepan. Itu pandangan saya pribadi ya. Kita telah mendengar percakapan di mana kata selalu membuka wawasan dan pikiran kita, dan pihak-pihak Islam telah mulai sadar akan kebenaran firman. Namun pada prinsipnya dari percakapan tersebut kita lihat masih banyak pihak atau Islam yang merasa kebenaran Alkitab belum bisa dilaksanakan dalam kehidupan mereka, atau bisa berpindah semudah karena banyak faktor yang mendukung, seperti daulat dan sebutan tadi, atau mualaf dan yang dari timur. Mereka telah menyadari dan mulai berpikir cerdas. Namun kita kembalikan kepada mereka, biarlah mereka yang meyakinkan dirinya. Kita hanya bisa berdoa agar mereka betul-betul ikut Kristus sesuai konsekuensi akan pikul salib. Namun kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Biarlah mereka semakin sadar dan diteguhkan imannya oleh Kristen. Dalam Kristen dan Tuhan Yesus selalu mendampingi dan memberi pengertian dan pengajaran yang baik bagi mereka, sehingga mereka betul-betul mencari Tuhan Yesus di dalam dunia akhiratnya, dan mereka menjadi pengikut Kristus yang sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus.